Apa? Itu ulang matung tadi udah. Oke. Halo, shalom. Baik kita semua masyarakat pencinta hukum. Hari ini saya dengan Asep nih dari kantor hukum Hari F. Hasugen dan Partners di Bandung. Ingin diskusi sedikit-sedikit ya mengenai perkara Candy ya. Begitu ya Asep ya? Jadi siapa namanya Asep? Nama lengkapnya? Nama saya. Ah. Perkenalkan, nama saya Septriono Situmorang. Ya, ini beliau ini sarjana hukum juga nih. Jadi kita mau diskusi mengenai Candy, siapa Dinar namanya? Candy yang Dinar Candy. salah satu. Gitu. Nah, apa sih yang terjadi dengan Dinar Candy? Kita mau lihat dulu videonya nih. Jadi, tapi kita nggak usah tunjukkan ya. Kita mungkin tunjukkan di awal video atau di video yang lain. Ini nih. Dinar Candy pakai bikini turun di jalan. Stres karena PPKM. Asal udah lihat nih. Sudah lihat berkali-kali. Dia pakai bikini protes PPKM. Lalu kemudian belakangan dari beberapa sumber pemerintahan dikatakan bahwa Dinar Candy tersangka, dijadikan tersangka. Dia dikejerat dengan pasal 36 Undang-Undang Pornografi. Nah, itu yang mau kita diskusikan. Ini sanksinya luar biasa nih, Septi. Itu sanksinya Sampai itu 10 10 tahun penjara. Lalu kemudian dan atau denda lagi, dan atau denda 5 miliar. Jadi kalau menurut Septrono sendiri gimana nih? Itu mestinya kena atau gimana? Atau mau kita gimana kira-kira? Iya, kalau sebelum saya masuk ke kesimpulannya, lebih baiknya kita baca dulu pasalnya dan kita kupas dulu unsur per unsur biar kita bisa Menyimpulkan ya? menyimpulkan gitu. Oke, coba kita baca nih, rekan-rekan semua pencinta hukum. Kita kan harus mulai hukum nih hari ini. Tidak ada hal sekarang yang tidak diatur oleh hukum. Jadi kita harus mengerti. Baik, kita baca Undang-Undang 44 tahun 2008, rekan-rekan semua, mengenai Undang-Undang Pornografi. Tepatnya di pasal 36 dikatakan begini. Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, nah yang menggambarkan ketelanjangan nih, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi ada beberapa nih set nih pilihan nih. Pertama adalah apabila menggambarkan ketelanjangan di muka umum nih ya, menggambarkan ketelanjangan. Atau nih tidak harus semua, eksploitasi seksual, kemudian persenggamaan atau bermuatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. Sekarang kita lihat dulu apa sih yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Pornografi ini. Kita dulu pasal 10. Pornografinya dulu apa? Kita lihat dulu pasal 10-nya dulu ya. Pasal 10-nya dulu. Pasal 10 dikatakan begini, setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau bermuatan pornografi lainnya. Itu kurang lebih yang tadi ya. Sekarang kita mau cek dulu, apa sih yang dimaksud dengan pornografi? Mungkin Septrono bisa bantu baca nih. Apa yang dimaksud dengan pornografi? Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Berarti kalau melihat pasal ini kita harus melihat lagi pengertian dari kecabulan atau eksploitasi seksual. Arti dari kecabulan itu sendiri. Coba kita lihat arti kecabulan. Biasanya kan tadi kalau sebelumnya kita udah coba googling nih mengenai kecabulan. Lalu R. Susilo mengatakan kurang lebih seperti apa tadi Chef? R. Susilo mengatakan sudah ada di sini ya, sudah di tadi R. Susilo mengatakan kecabulan, definisi kecabulan kurang lebih begini. Jadi R. Susilo ini sering sekali dianggap
menjadi panutan nih dalam menerjemahkan hukum, mengartikan hukum begitu. Jadi beberapa terjemahan dia mengenai KUHP sendiri digunakan dalam oleh penegakan hukum gitu ya, dalam penegakan hukum gitu ya. Ini kemudian kita ambil dari ini hukum online ya. Iya, Hukum online dikatakan begini bahwa kata kesopanan atau kesusilaan yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba tempat kemeluan wanita, ya begitu. Lalu meraba tempat dan seterusnya, memperlihatkan anggota kemeluan wanita dan mencium dan sebagainya. Ini dalam KUHP serta komentarnya dalam pasal 24. Jadi yang dimaksud dengan kata kesopanan kan begitu atau kesusilaan kan begitu ya. Karena memang undang-undang pornografi ini semangatnya adalah semangat mengenai kesusilaan. Artinya yang dianggap dengan cabul kurang lebih hal begitu, kurang lebih begitu. Selain itu yang dimaksud dengan perbuatan cabul ya, ini dia di paragraf selanjutnya nih, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan atau perbuatan keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Jadi semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi. Misalnya dan seterusnya kan begitu misalnya. Nah, kita nggak usah jelaskan begitu saja. Nah, sekarang mari kita lihat mengenai unsur yang terkandung dalam pasal tadi. Pasal 36 kan begitu ya. Ada satu hal di sana, ada frasa mengenai ketelanjangan. Kita di undang-undang ini ada dijelaskan juga mengenai ketelanjangan ya. Jadi di penjelasannya dikatakan ini nih. Pasal 4. Di penjelasan pasal 4. Pasal 4 huruf D. Yang dimaksud dengan ketelanjangan adalah sesuatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh. Yang menggunakan penutup tubuh loh ya. Jadi artinya masih menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Nah, menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Kita coba cek di KBBI, apa sih yang dimaksud dengan eksplisit? Oke. Eksplisit di KBBI. Kalau eksplisit itu adalah terus terang dan tidak berbelit sehingga orang dapat menangkap maksudnya. Tidak berbelit, to the point misalkan begitu. Berarti secara gamblang gitu ya. Begitu ya. Terlihat. Nah, sekarang kita kaji nih mengenai apa yang terjadi dengan Dinar Kendi di video yang tadi. Dia kan dia pakai bikini tuh, Sep nih. Kemudian dia protes hidup makin sulit kurang lebih gitulah akibat PPKM hari ini. Apakah itu masuk unsur pasal 36 Undang-Undang Pornografi sehingga dia dijadikan tersangka? Begini loh ya rekan-rekan semua. Kalau seseorang sudah tersangka, maka penyidik dalam hal ini kepolisian sudah menganggap ada dua alat bukti yang cukup begitu ya. Karena syarat untuk memproses atau mempidana seseorang kan minimal dua alat bukti. Jadi sementara ini penyidik sudah menganggap itu cukup buktinya. Artinya pertama adalah unsurnya sudah terpenuhi dan bukti yang relevan untuk itu sudah terpenuhi juga menurut hematnya penyidik, meskipun nanti bisa saja berubah dalam perjalanannya. Tapi untuk sementara ini dengan ditetapkan tersangka maka sudah kena nih. Kita baca lagi sekali lagi, lalu kita karena hal-hal yang mengenai itu tadi sudah kita kupas, maka kita lihat dulu pasal 36. Setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum. Sekarang begini, apakah Dinar Kendi itu melakukan itu di muka umum? Kita sepakat dulu nih, Seth. Kalau melihat videonya kan udah pasti di muka umum, karena itu kan di pinggir jalan ya. Yang bisa dilihat atau ditonton oleh umum gitu, masyarakat umum gitu. Oke, jadi artinya kalau unsur itu menurut saya terpenuhi. Gitu. Jadi dia melakukan itu di muka umum. Jadi terpenuhi nih. Jadi soal itu tidak perlu ada perdebatan, kurang lebih begitulah. Lalu kemudian nih menggambarkan ketelanjangan. Apakah dia menggambarkan ketelanjangan ataupun nih eksploitasi seksual kah? Lalu persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. Kurang lebih begitu juga sih sebenarnya pasal 10-nya itu. Nah, kalau ketelanjangan tadi kan
meskipun di penjelasan pasal 4 tadi, seseorang nih meskipun memakai penutup, tapi dia secara eksplisit, secara gamblang, to the point, tidak tedeng aling-aling begitu ya, memperlihatkan alat kelaminnya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, apakah Dinar Kendi itu persis begitu keadaannya, begitu. Jadi itu perdebatan nih. Iya. Minim kalau eksploitasi seksual, kemudian saya pikir itu bisa juga sih diperdebatkan, tapi kecil kemungkinan. Iya. Mungkin unsur ketelanjangan mungkin ya. Karena dia cuma sendiri di situ, nggak ada yang mau dieksploitasi. Betul, apa yang mau dieksploitasi gitu. Jadi artinya ketelanjangan. Kesenggamahan Jadi nggak ada. peluangnya di sana. Padahal tadi ketelanjangan menurut penafsiran itu adalah meskipun memakai penutup diri, lalu Intinya. kemudian dia secara eksplisit menunjukkan alat kelaminnya. Dalam hal berbikini nih, begini sih, kalau di Indonesia ini di seluruh dunia lah ya. Jadi kalau orang sudah di pantai misalkan berpakaian begitu kan tidak masalah kan begitu. Iya. Maka itu sama dengan kita mandi di kamar mandi dengan telanjang tidak masalah. Tapi kalau di luar kita sudah telanjang meskipun itu kepentingan kita, maka itu kan jadi akan masalah. jadi masalah. Sekarang begini, apakah Dinar Kendi itu melakukan itu pada tempatnya, begitulah kira-kira. Iya. Jadi di sana kemudian memberikan tafsir. Jadi begini rekan-rekan, jadi undang-undang itu dibuat tidak boleh hanya letterlah baca pasal begitu gitu. Jadi kita mesti tahu ada namanya penafsiran teleologis begitu ya. Jadi penafsiran itu tujuan undang-undang itu dibuat apa sih? Maka kita baca dulu nih. Undang-undang ini dibuat untuk tujuan apa sih? Sehingga kita seiring dengan itu begitu loh. Kita relevan dengan itu. Kita coba lihat pasal 4 nih. Di penjelasan juga kurang lebih kesusilaan sih dibuatnya untuk sesuainya tindakan kita sesuai dengan kesusilaan norma agama kurang lebih begitu. Coba Setrono baca dulu pasal 4. Tujuan pasal 3 tujuannya nih apa kira-kira? Dalam pasal 3 ya, pasal 3 undang-undang ini bertujuan ada sampai 5 di sini ya. Simpel Yang saja. A, mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia. adat istiadat Yang majemuk. Yang ketiga, memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. Yang D, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan. Dan yang terakhir, mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Oke, jadi kurang lebih begini nih. Jadi pada intinya tujuan undang-undang itu dibuat, di penjelasan juga sebenarnya di undang itu dikatakan begitu bahwa memelihara tata krama, adat istiadat, norma agama kurang lebih gitu ya. Lalu kemudian menghindari supaya generasi selanjutnya tidak menjadikan itu acuan, supaya moral kita, maaf kita tidak bicara moral mengayatkan salah, tapi kurang lebih kita hanya coba menginterpretasikan nih apa yang dikatakan undang-undang. Jadi kita sebenarnya menghindari hal-hal berkaitan moral ya, karena kita juga menyadari bahwa banyak hal dan entah kita juga tidak begitu baik. Tapi kita bicara mengenai aspek dulu hukumnya nih. Maka begini kira-kira, apakah kemudian tindakannya Dinar Kendi itu tidak sejalan dengan tujuan ini, ataukah jika penyidik dalam hal ini kepolisian sudah membuat itu memang bertujuan untuk melaksanakan tujuan dari undang-undang ini begitu. Sekarang kita coba interpretasi. Jadi misalkan begini, memang di dalam undang-undang tidak boleh analogi begitu ya kira-kira. Artinya begini, kalau dalam undang-undang hukum pidana nih tidak boleh mengandaikan menyamakan yang lain secara bias. Tapi kalau kita luaskan, jadi namanya kita tafsirkan dia secara luas, ekstensif namanya begitu ya, berarti bisa. Jadi kurang lebih begini, ini ada buku R. Susilo. Ini KUHP dilengkapi dengan jurisprudensi Mahkamah Agung dan Hugera. Maaf, saya koreksi ya, oleh Sunarto Suryodiproto SH. Dikatakan begini, nah jadi suatu ketika di tahun 1925, suatu lukisan seseorang setengah telanjang, lukisannya ya, dengan buah dada yang terbuka tidak perlu berarti melanggar kesusilaan. Lukisan itu dapat merupakan pelanggaran kesusilaan karena sikapnya wanita itu yang memalukan atau merangsangnya. Jadi kalau
sesuatu itu memalukan atau merangsang begitu ya, itu dianggap melanggar kesusilaan loh, begitu kira-kira. Itu tahun di tahun 1925. Jadi lalu kemudian begini, tindakannya Dinar Kendi itu banyak orang menafsirkan itu, oh enggak dong, karena kalau di pantai begini, kalau apa sama dengan begini, Anda pegang senjata tajam di dapur tidak masalah, tapi kalau Anda bawa-bawa maka Anda kena ke jalan gitu ya. Jadi kena undang-undang darurat tuh. Jadi itu tempatnya, apakah itu pada tempatnya? Maka begini, sekarang kan perdebatan teman-teman kita pengacara banyak mengatakan bahwa ini tidak, karena kenapa? Karena undang-undang itu harusnya lex scripta, peraturan itu ya lex stricta katanya begitu. Ya harus tertulis dan jelas, apalagi ini harus sesuai dengan apa asasnya pidana. Jadi asasnya harus asas legalitas, harus sesuai dengan itu. Maka asas legalitas juga tentu ada materi ya begitu ya. Jadi kemudian berkembang penafsiran terhadap undang-undang itu juga tidak kaku. Pertanyaannya sekarang, masyarakat Indonesia, kita bisa berdebat mengenai, bisa berbeda pendapat bahwa Dinar Kendi itu tidak seharusnya dihukum. Tapi pertanyaan adalah, apakah tindakan Dinar Kendi itu dilakukan pada tempatnya begitu ya? Memang betul di Amerika itu sering kita lihat ya. Yeah. Tapi kalau di Indonesia itu sesuai dengan adat istiadat, itu semangat undang-undangnya loh. Jadi maka penafsirannya ke sana. Kalau penafsirannya ke sana, maka bisa jadi bisa dikenakan tuh. Ada peluang tuh. Kita tidak mata. Tapi kalau kita letterlah nih ke pasalnya, bisa kecil kemungkinan nih. Gimana nih menurut Asep nih? Sentriono nih. Saya sering sebut Asep biar sedikit kesundaan karena kita tinggal di tanah Sunda gitu. Iya, kalau pendapat saya sih, kalau kita melihat dari tujuan dari pembentukan undang-undang itu sendiri, memang kemungkinan dapat dikenakan, karena tapi itu kan apa, tujuan dari undang-undang itu masih bersifat, menurut saya masih bersifat filosofis gitu, masih bersifat abstrak gitu. Jadi untuk mewujudkannya itu masih susah gitu. Tapi kalau kita merujuk kepada pasal yang dikenakan dalam untuk mempertersangkakan si Dinar Kendi ini, kalau melihat dari unsur-unsurnya, kita menggunakan penafsiran gramatikal itu, menurut saya kecil kemungkinan, karena kemungkinan yang kena itu kan cuma dua unsur itu yang kemungkinan tuh, yang ketelanjangan sama pornografi di situ ya, pornografi lainnya. Kalau ketelanjangan di situ kan disebutkan tadi masih menggunakan pakaian, penjelasannya gitu ya, kurang lebih gitulah intinya, menggunakan pakaian tapi secara eksplisit itunya kelihatan gitu, barangnya kelihatan kalau kata orang Medan. Masih secara gamblang gitu masih kelihatan. Itu kan kalau kita lihat videonya, kembali melihat videonya itu tidak ada yang kelihatan gitu, masih gak ada yang transparan gitu, masih inilah gitu, masih tidak pas lah itu tuh penjelasan ke situ tuh. Kalau melihat pornografi di situ tadi, kayak penjelasannya tadi, pornografi lainnya di situ tidak masuk kalau menurut saya. Ada juga penjelasannya, bisa kita baca dulu pasal 10. Penjelasannya di ayat 10 ya. Kemungkinannya. Pasal 10, penjelasan pasal 10. Apa yang dimaksud dengan itu tuh? Apa namanya? Pornografi lainnya itu seperti apa gitu. Coba kita lihat penjelasan di pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Penjelasannya dipenjelasin. Kita coba lihat dulu. Oke, coba dibaca sama Setro nih. Apa kira-kira penjelasannya nih? Yang dimaksud dengan pornografi lainnya antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani. Kalau kita melihat dari ini kan hanya itu ya? Iya, kekerasan seksual, apa yang dimaksud? Pornografi lainnya, karena di situ kan disebutkan pornografi lainnya di situ tuh di pasal 36 itu. Kemudian di penjelasannya ada pasal 10 yang dimaksud dengan pornografi lainnya itu maksudnya seksual, masturbasi atau onani. Jadi kekerasan seksual nggak ada. Jadi di situ nggak masuk, nggak ada kekerasan seksual, nggak ada melakukan kekerasan seksual, apalagi masturbasi atau onani kan nggak ada. Dia cuma memakai bikini baru protes
kepada kebijakan pemerintah seperti itu kira-kira. Jadi artinya ada beberapa pandangan. Memang sekarang banyak, ada juga ahli hukum yang mengatakan itu kena kan begitu ya. Ada yang mengatakan tidak. Bahwa teman-teman kita praktisi juga cenderung kelihatannya yang sepanjang ini kita dengar cenderung tidak masuk tuh katanya begitu. Disitulah perbedaan pendapat. Tentu argumen kita juga tadi kita sudah bangun dari mana kita bangun argumen itu. Maka rekan-rekan semua, ini menjadi pembelajaran juga bagi kita bahwa sebenarnya undang-undang itu bisa juga diartikan begitu luas, begitulah kira-kira ya, secara ekstensif. Kita juga harus menjaga sikap. Bagaimanapun kita tidak dalam hal memvonis Dinar Kendi, tidak juga dalam hal mendukung, tapi kemudian ini menjadi referensi nih. Ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita, lalu kemudian kita harus bersikap bagaimana di masa depan. Bukan berarti kita mengatakan kita juga tidak ada dosa ya, apa ya. Tapi ini akan menjadi pelajaran di masa depan. Maka apapun yang mau kita lakukan, kita baiknya memahami sesuai dengan adat istiadat. Betul bahwa masyarakat berkembang, sikap kita berkembang, tapi perkembangan juga harus kita sesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri kan begitu ya. Nah sekarang kita sudah diskusikan nih kurang lebih sedikit banyaknya rekan-rekan semua, pemirsa semua yang nonton ini channel kita ini, yang menyimpulkan tergantung nanti penyidik memilih penafsiran yang mana kan begitu. Jadi tapi tentu sejauh ini kayaknya seperti yang kita sampaikan tadi, yang cenderung karena beri tersangka mungkin pemahamannya seperti tadi. Tapi bagaimana kemudian supaya itu lebih jelas, nanti mungkin penyidik atau Dinar Kendi sendiri dengan pembelanya akan menghadirkan ahli kali ya, supaya nanti ini bagus nih. Kenapa? Ini bagi pemerintah juga supaya clear. Kenapa Sam? Karena jangan sampai ini dianggap senjata untuk melemahkan demokrasi. Jadi gini, Dinar Kendi mungkin supaya dia menjadi pusat atensi, pusat perhatian, supaya dia didengar, PPKM diberhentikan, kemudian dia membuat aksi yang berbeda. Jangan sampai dengan tersangkanya Dinar Kendi ini dianggap itu membungkam aspirasi, membungkam demokrasi. Ya gimana Sam? Kira-kira sepakat begitu? Sepakat. Jadi kita harus objektif. Hukum itu harus objektif. Jadi kalau boleh di luar dari kepentingan yang lainnya. Dan kami percaya bahwa proses hukum kita pasti di luar daripada itu kan begitu ya. Itu harapan kita. Jadi begitu rekan-rekan semua, kita akan ketemu di dalam diskusi hukum yang lainnya. Jangan lupa ya didukung channel ini ya Sep ya. Yep, jangan lupa. Oke, thank you. Dadah. Siap.